Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya, Ade Mesano. Dan Tribuner, pembaca setia Bangka Pos, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbincang soal Pangkal Pinang. Ada dua hal yang kemarin jadi sorotan, terutama ketika kita kedatangan pemimpin baru, yaitu ada PJ Wali Kota Pangkal Pinang. Nah, namanya ini sedikit ada sambung-sambungannya, jadi ada namanya Muhammad Unu Ibnudin. Nah, jadi Unu Ibnudin. Dan sudah hadir di studio Bangka Pos. Selamat sore, Pak atau Kang Unu. Saya lebih enak manggil apa? Bebas. Gimana Kang Ade? Jadi Tribuners, hari ini kita sudah kedatangan Kang Unu. Mungkin salaman dulu kayaknya ya. Oke. Nah, salamannya biar. Terima kasih. Walaupun Walaupun Kang ada orang sini asli. Enggak, saya ini kebetulan orang Semarang, Pak. Orang Semarang. Tapi istri orang Sunda. Oh, Fantasi. makanya nyambung kan. Mangga gitu kan. Yeah. Nah, hari ini beliau adalah putra daerah Kuningan. Yeah. Kebetulan nanti bulan September akan ulang tahun ya. Yeah, Saya nggak kasih bocoran biar para teman-teman di Pangkal Pinang bisa bercerita tentang Kang Unu. Nah, Kang Unu, saya ingin tahu soal ini, Kang Unu. Karena ketika awal tahun 2025, tiba-tiba kita dikejutkan oleh sosok Kang Unu memimpin Pangkal Pinang. Setelah itu ada PR besar di 2025, Kang Unu, soal satu, pilkada, dua, soal ekonomi. Pertumbuhan ekonomi waktu 2025 masih, kalau bahasa di sini Kang Unu, kok persen ya, 1%. Tapi alhamdulillah sekarang sudah di angka 4%. Kita bahas dulu pertama, Kang Unu, gimana sih ceritanya bisa tiba-tiba Kang Unu ini ada di Pangkal Pinang? Silakan Kang Unu. Oke. Terima kasih Kang Ade dan Tribuners. Ya. Alhamdulillah ini adalah takdir Allah ya, bahwa saya pribadi tidak menyangka untuk bisa ditugaskan sebagai PJ Wali Kota Pangkal Pinang. Yeah. Dan prosesnya pun sangat singkat. Oh. Jadi ya langsung di WA dari Kementerian Dalam Negeri. Oke. Untuk waktu itu Pak Mendagri langsung atau Pak Sekjen? Pak Sekjen ya. Oke. Ya, untuk menghadap Pak Sekjen. Dan saat sampai cuma ditanya mana yang dari ATR BPN. Ya, langsung ke ATR BPN. Langsung okay. ATR BPN. Nanti katanya ada tugasnya disampaikan lah, tugas kepemerintahan dan pilkada. Ya kan, dan langsung katanya besok dilantik. Oke. Jadi waktu itu Kang Unu lagi di Kemendagri atau lagi di ATR? Di ATR. Jadi beliau datang ke ATR mencari WA ya. WA, untuk bisa tadi menemui Pak Sekjen gitu kan. Oke. Apa yang dikatakan oleh Pak Sekjen saat itu? Yang ada tugas kan? Tugas baru. Ya, tugas baru. Ya, tadi tugas kepemerintahan sebagai PJ dengan tugas-tugas yang sudah ditetapkan sesuai regulasi yang ada, apa tugas kepala daerah. Dan tentunya ada yang utama katanya, tugas pengawalan pilkada. Pilkada sudah langsung ya diminta. Pilkada ulang langsung diminta. Langsung diminta. Kan? Jadi kami diminta untuk bisa mengawal pilkada Kota Pangkal Pinang dengan kondusif, dengan damai, dan tentunya ajas netralitas ASN yang diutamakan agar bisa ya mengawal ya kan, dan meminta seluruh ASN di Kota Pangkal Pinang netral. Itu tugas utamanya. Sehingga akhirnya kami ya dilantik dan bisa melaksanakan tugas sampai hari ini. Artinya kemarin tuh Kang Unu tidak dikenal oleh Pak Sekjen ya, karena beliau mencari mana Kang Unu gitu ya. Oke. Dan tidak ada pembicaraan dengan pimpinan karena waktu itu kalau salah Kang Unu masih direktur. Ya. Ya kan, direktur di ATR BPN. Ya. Tidak ada omongan dari pimpinan Kang Unu. Tidak, saya yang izin, Pak. Saya dipanggil, ya udah temuin. Oh, oke. Silakan menghadap gitu. Dari teman-teman atau mungkin dari tidak ada sama sekali informasi bahwa Kang Unu akan memimpin Pangkal Pinang. Tidak ada. Dan saat tahu bahwa Kang Unu diminta untuk memimpin Pangkal Pinang, apa reaksi Kang Unu? Ya bingung, tapi kita kan harus siap.
Ya, oke. Bingungnya kenapa? Bingungnya karena kami berbeda tupoksi gitu kan. Kami Oke. biasa ngurus tanah, Ngurus tanah sekarang tiba-tiba. harus ngurus pemerintahan dan rakyat. Oke, itu kebingungan pertama Kang Unu. Iya. Kebingungan kedua ada nggak? Kebingungan kedua nggak tahu juga Pangkal Pinang di mana. Padahal ngurus tanah, tapi belum tahu lokasi Pangkal Pinang. Belum tahu. Saat itu belum. Saat itu. Karena mungkin kami di sini, karena kan saya direktur pengadaan. Karena kayaknya di Pangkal Pinang nggak ada jalan tol, belum ada pelabuhan, bandara kan, jadi pengadaan tanahnya beberapa tahun terakhir kan tidak ada. Oke. Apa yang terpikir Kang Unu saat tahu bahwa Kang Unu akan memimpin Pangkal Pinang? Ya tadi kami khususnya mempelajari yang wajib-wajib gitu kan. Wajib tadi dua hal tadi ya. Kan, yang pasti kan yang wajib, yang utama adalah kepemerintahan harus berjalan baik. Oke. Ya kan, dengan ya tatanan dan segala situasi kondisi bahwa pemerintah Kota Pangkal Pinang harus berjalan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya ya rakyat adalah istilahnya menjadikan faktor utama dalam kita melayani sebagai pemerintah. Oke. Berarti Kang Unu langsung menjawab iya saat itu ya? Ya. Tidak pikir-pikir? Pikir dulu, nanya tukang jahit dulu. Oh, Kang Jadi kasih tahu ada tuh yang ngejahit satu malam jadi. Oh gitu ya? Gitu. Karena mau dilantik besok ya. Iya, jadi itu. berpikir, udah saya pikir-pikir di mana tukang jahitnya ya? Iya. Nggak pernah terpikir untuk bertanya ke istri atau anak, karena memimpin wilayah Pangkal Pinang. Tidak, karena kami kan ATR itu kan sama Ya. NKRI. Oh. Jadi kalau NKRI harga mati ya. Kalau Oke, ATR oke. BPN itu kami ditugaskan di 35 provinsi di 560 kabupaten kota gitu. Jadi ini adalah Jadi kemana udah biasa, kita ada tugas di mana, kadang jadi kepala kantor bisa di timur kan, bisa di Sumatera, bisa ini gitu. Jadi kalau tugas di mana tidak ada masalah. Tapi pernah nggak terpikir di Kang Unu sendiri bahwa Kang Unu akan memimpin banyak orang, bukan lagi memimpin tanah yang akan Kang Unu urusi? Pernah terpikir nggak jadi? Tidak Punya pernah. jengkol nih? Iya, tidak pernah terpikir? Tidak pernah. Tidak pernah bercita-cita jadi seorang PJ wali kota? Tidak pernah. Gitu. Oke. Jadi kalau tidak pernah, mungkin pertanyaan agak sedikit banyak, karena tadi kan langsung ditugasi untuk mengurusi pilkada ulang di Pangkal Pinang. Dan kita tahu kemarin suasana politiknya sedikit panas. Ada kota kosong, ada juga calon satu, dan kemudian kota kosong yang menang. Oke. Dalam bayangan Kang Unu sempat terpikir bahwa akan ada pilkada yang mungkin bisa terjadi seperti sebelumnya, panas suasananya atau gimana? Itu udah pasti ya, karena tentunya ada satu kelompok gitu kan yang memang ya punya mungkin keinginan lain gitu ya, sehingga saya atau kami pemerintah itu kan harus bagaimana membuat gitu kan tadi perbedaan kelompok-kelompok gitu kan harus menjadi satu lagi. Jadi tidak ada ya perbedaan kepentingan. Saya mensosialisasikan, mengajak hanya satu gitu kan, bahwa demi Pangkal Pinang, demi rakyat Pangkal Pinang, siapapun gitu kan yang akan gitu kan atau berkehendak, berkeinginan memimpin Pangkal Pinang, ya tadi harus bisa menyatukan kembali ya kan perbedaan-perbedaan atau tadi kelompok-kelompok ini ya kan, sehingga ya tujuannya sama. Kalau udah itu minimal kondusivitas, kedamaian kan, dan ya cita-cita yang sama. Intinya bahwa Pangkal Pinang memiliki pemimpin wali kota dan wali kota ya kan sesuai dengan harapan masyarakat dan amanah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala daerah dan pemimpin daerah yang bisa mengayomi, mensejahterakan, memakmurkan, dan memajukan rakyat dan kota Pangkal Pinang.
Oke. Kita tahu Kang Unu pernah mendapat S2 ya, kalau nggak salah di ilmu sosial politik Pajajaran. Ilmu ini dapat di sekolah atau mungkin di universitas itu, apakah sejalan dengan kondisi di Pangkal Pinang itu sendiri? Karena ini dunia baru bagi Kang Unu berarti ya, Ya, sosial politik. Atau memang sudah terbiasa? ya minimal kita sering ngobrol, Sering ngobrol, oke. sering ngobrol atau ya tadi Hmm. baik di berbagai suasana gitu Oke, kan. oke, oke. Akhirnya kan kita bisa bisa nyambung lah, Mhm. baik dengan para praktisi kan atau para politisi maupun para tokoh-tokoh kan. Hmm. Itu kan lebih utama ke masalah komunikasi. Komunikasi politik berarti ya. Ya, sehingga ya kami walaupun tidak berpolitik sebagai pelaksana gitu kan, pemerintahan, ya tentunya kan mengajak bersama. Karena satu-satunya gitu kan yang bisa membuat ya Pangkal Pinang maju ke depan, membuat rakyat sejahtera, ya tadi kan seluruh ya harapan rakyat bisa terwujud, satu-satunya ya harus bersatu. Oke. Bersatu dalam rangka ya untuk memilih atau mencari Ya, gitu kan ya. pemimpin Kota Pangkal Pinang. Oke. Jadi kalau masih ada gitu kan yang tidak mau merubah pola pikir, mindset atau keinginan, ya hanya tadi ya istilahnya mungkin mencederai Pangkal Pinang lah ya kan, karena Oke. bagaimanapun kan Pangkal Pinang tanah air kita bersama, keluarga kita bersama kan, yang tentunya apalagi hari ini dengan kondisi Pangkal Pinang ya yang tidak baik-baik saja gitu kan. Ya. Itu kan satu-satunya kan ya hanya kebersamaan, hanya tekad gitu kan bulat menjadi satu tujuan untuk membangkitkan Pangkal Pinang maju dalam seluruh hal. Oke, artinya ketika membangun komunikasi politik di Pangkal Pinang, siapa yang pertama kali ditemui oleh Kang Unu sendiri ketika bicara soal komunikasi politik? Ya walaupun tidak formal gitu Ya. ya. Tadi dalam rangka ngobrol kata saya kan. Oke, gerilya-gerilya. Informal lah, Oke, informal ya. kan. Jadi Ya, ngopi gitu ya. ya apapun Oke. ngobrol semua itu tadi. Ya. Kayak begini kita ngobrol Ya, ya. kan. Mungkin saya ke Kang Ade pun titip gitu kan. Bahkan meminta kan, Kang Ade adalah duta kampanye kami, pemerintah. Oke. Agar ya tadi pilkada ini berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan damai, kondusif kan, dan meminta juga kepada seluruh paslon atau pendukungnya atau tim suksesnya atau tim kemenangannya atau parpol pendukungnya juga kan, Ya. untuk tadi kan bahwa ya saat ada ketetapan Allah hasil ya kan pelaksanaan pilkada ya sudah itu terima. Oke. Ya kan, untuk menerima dan tidak mempermasalahkan lah, karena insya Allah kami pemerintah Kota Pangkal Pinang, KPU, Bawaslu, TNI Polri kan, Forkopimda yang secara langsung gitu kan ya mengawal pelaksanaan itu, insya Allah kami betul-betul amanah, netral, independen, dan ya ingin sekali mewujudkan ya kan pilkada Pangkal Pinang satu-satunya yang sukses tanpa ekses. Wih, Gitu. tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Menarik Kang Unu, karena ternyata ini, mohon maaf, gerilya politik Kang Unu ini beda dengan yang lain. Jadi masuk minum kopi tapi ada pesan-pesan yang diberikan kepada mungkin kawan dan mungkin juga lawan yang pihak lain. Tapi kemudian gini Kang Unu, karena kita tahu ada dua kubu saat itu. Kemudian Kang Unu kok bisa ya menyatukan, atau bahasa bukan menyatukan, membuat Pangkal Pinang kondusif. Itu ada rumusnya nggak? Ada. Ah, boleh tahu apa? Kali aja jadi pijakan tempat daerah lain Kang Unu. Rumusnya antara ucapan dan perbuatan sama.
Nah, ini lebih dalam lagi nih. Itu bisa dijelasin nggak biar biar kita paham apa itu? Emang ada yang dulu tidak sama Ya, ucapan? ya banyak, Oke. ya kan. Hmm. Jadi misalkan saya mengajak Ya. kepada, khususnya saya kan yang paling punya kewenangan kan, saya kepala daerah, kepala pemerintahan, punya struktur kan, Ya. ada sekda, ada inspektorat, ada kepala daerah, ada camat, ada lurah, dan ada pegawai, ada ASN, sampai P3K mungkin semuanya, sampai Ya. seluruh gitu kan, Hmm. yang menjadi bagian dari pemerintahan. Hmm. Dari awal kan tentunya saya mengajak dong, bahwa apa yang harus kita lakukan, bahwa kita bekerjakan dasarnya regulasi, Ya. ya kan, dasarnya regulasi, ya kita hanya bisa bekerja sepanjang sesuai dengan regulasi, ya kan, dan itu mengatur semua tatanan regulasi itu, Ya. dari mulai kita melakukan tugas pokok fungsi sebagai pelayan masyarakat gitu kan. Ya. Ya kita berpedoman pada regulasi itu, termasuk gitu kan, bahwa ASN harus netral, itu Nah, ada regulasinya ada ya. regulasinya, Oke. undang-undangnya Oke. ada, PP-nya ada, SKB-nya ada, sanksinya ada, semuanya diatur, ya kan. Nah, tinggal tadi kita contohin. Yang pertama misalkan gitu kan, ya kita dalam bekerja atau dalam melaksanakan ya program-programnya kita tidak cawe-cawe. Kang Unu ingin menjelaskan bahwa Kang Unu netral Ya, dalam pilkada ulang di Pangkal Pinang. Begitu maksudnya? betul. Kang Unu bukan orang titipan pusat atau mungkin partai politik? Artinya? Bukan sama Bukan. sekali. Jadi saya ditugaskan, tidak ada pesan apapun. tidak ada pesan. Tidak ada pesan Jadi pun. Tribuners nih jelas nih ya. Ya, Tolong garis bawahi, tidak ada pesan. betul. Bukan Tidak. pesan dan tidak ada titipan. Ya, Clear ya berarti ya. Clear. Jadi Kang Unu ceritakan bahwa ketika saya melakukan ucapan, tindakan juga harus serupa. Begitu. betul. Dan itu pun yang terjadi ketika ada terduga ASN yang diduga Ya. terlibat politik praktis. Seperti Ya. itu Kang Unu. Jadi tadi karena kita memiliki regulasi, saya pun sebagai kepala daerah tidak bisa berbuat tanpa regulasi, ya kan? Karena kalau tanpa dasar tidak bisa juga kami melakukan sanksi misalnya. Ya. Tetapi sepanjang regulasi itu ada dan mekanismenya dijalankan, tentunya kan ada sanksinya. Betul. Dan alhamdulillah kami ya sudah merespon dan menindaklanjuti ya bahwa tadi objektivitas kami antara ucapan dan perbuatan Selaras. itu selaras dan nyata, ya kan. Hmm. Dan sudah kami laporkan juga ke Bawaslu, ke KPU, ke semuanya lah yang ya kan mempunyai kewenangan, ya. Sehingga ya tugas kami dalam rangka mengajak, mengawal itu sudah selesai karena sudah memberikan sanksi, sudah ya melaksanakan dan sudah melaporkan, sehingga ini mudah-mudahan jadi pembelajaran, ya kan. Ada yang bilang bahwa itu kemungkinan gimmick politik. Jadi sengaja ditampilkan biar meyakinkan bahwa kota ASN Pangkal Pinang netral. Bisa katakan seperti itu nggak? Tidak, karena tadi Bukan gimmick ya. sanksinya resiko, bisa pencopotan, kan bisa, sanksinya berat. Kasihan, Berat ya. Kasihan. Oke. Kalau boleh tahu backgroundnya kenapa kemudian Kang Unu bisa menemukan oh ini nih yang terlibat politik praktis? Karena kan tadi ada Terbuka. laporan. Laporan ya, oke. Ada laporan, kita ya periksa bukti-buktinya apa, dan ada rekomendasi juga dari Bawaslu. Oh. Kita tidak semena-mena. Iya. Ini semuanya ada, Iya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi Kang Unu tidak membuat tim khusus untuk mencari mana ASN yang kira-kira nggak netral, tapi ini berdasarkan laporan-laporan ya. Dari fakta-fakta, dari Ya. bukti-bukti gitu kan, cuman kan tidak semua juga. Ya. Jadi di sini pun kami mungkin ya akan mengajak juga lah objektivitas, ya kan? Ya. Karena ya kalau emang tidak kena sanksi ya jangan bisa kena. Betul. Tapi kalau harus ya wajib gitu kan. Ya. Sehingga objektivitas gitu kan, netralitas,
dan ya kebenaran itu kan tidak bisa direkayasa. Oke. Pertanyaannya kemudian, apakah laporan yang masuk ke Kang Unu hanya satu gitu? Udah beberapa. Ada berapa, Pak? Dan tidak dipublish ya? Dipublish juga ada beberapa. Kita terbuka kan, Oke. kita ajas keterbukaan. Ya. Dan ini kan dipantau karena ini akan menjadi bahan. Oke. Laporan yang masuk ke Kang Unu yang KSN diduga terlibat politik praktis ini? Itu ada, tapi kan tadi kami koordinasi dengan Bawaslu. Oke, Bawaslu kadang masih Masih- meneliti. Masih menelisik. Ya, Oke. masih Benar nggak ya? Ya, Oke. itu kan karena Bawaslu lah yang sebetulnya punya kewenangan lebih terhadap ya jenis kan pelanggarannya. Kami kan yang punya kewenangan memberikan sanksi. Kan walaupun ada kewenangan yang lebih seperti BKN. Ya kan kalau dulu ada KSN gitu kan, ada banyak lah yang punya kewenangan untuk menghukum atau memberikan sanksi. Bisa gini nggak, Kang Unu, misalkan laporan Bawaslu mungkin ada grade-nya ya, A, B, C, D, ini tingkat kesalahannya fatal, ini nggak fatal. Kemudian ada rekomendasi dari Bawaslu, Pak, ini kayaknya dibina aja nih kawan-kawannya. Seperti itu ada nggak laporannya? Ada juga berarti ya? Ada yang belum terbukti. Betul. Ada. Jadi sementara kan harus kena dulu. Ya. Ya kan, karena emang ya bahasanya nggak ada asap kalau nggak ada api. Oh. Itu berarti oke. kan, tapi belum ditemukan kan. Iya, iya, yang iya. menyulutnya apa, itu sedang diperdalam sama Bawaslu. Tapi yang sudah terbukti, ya tadi makanya ada merekomendasi untuk dikenakan sanksi berat dan dilaporkan juga ke BKN. Oke. Itu nanti prosesnya panjang, tapi sementara kami sudah melakukan yang sesuai dengan rekomendasi. Jadi data-data sebenarnya ada di Bawaslu ya, Di Bawaslu. tinggal Kang Unu Mengeksekusi aja ya. Betul. Tapi kok berani sekarang? Kok berani Kang Unu mengeksekusi ini? Ya harus berani. Harus berani. Harus berani. Ada tekanan kah atau intervensi? Enggak, karena udah komitmen kan. Komitmen. Dari awal kan saya Ini bilang, bentuk tadi ya, Ya. ucapan dan tindakan ya, selaras. kecuali sayanya tidak komitmen juga kan. Iya, iya, iya. Kan kami untuk mencapai pengambilan keputusan sanksi atau hukuman, kami kan sudah melakukan banyak hal. Dari pertama mungkin sosialisasi, Oke. yang kedua kan deklarasi, yang ketiga ya pendalaman lah, ya kan. Yang keempat integritas, fakta integritas kan. Ya. Dia udah berjanji. Betul. Kalau saya salah, hukum saya, bukan kata saya, kata pegawai ASN di Pangkal Pinang. Jadi saya hanya melaksanakan maunya ASN. Yang sudah berjanji netral. Kalau saya salah, hukum saya. Kata Bawaslu dia salah, ya saya hukum kan. Pas. Pas. Oke, Kang Unu. Jadi nggak ada tadi, Tidak ada rekayasa di situ. Iya, dan Ya. faktanya ada semua. Oke, tidak ada like and dislike Iya, atas hukuman itu, ya. kesepakatan bersama. Oke. Ya kan enak kan? Iya, iya. Di apel akbar deklarasi kami berjuang gitu kan, tanda tangan juga kan, ya udah apalagi. Dia kan sudah berjanji, ya kan, pemerintah gitu kan, atau ya yang berwenang menghukum saya berjanji netral. Ya. Jika saya tidak netral, hukum saya, ini bukti pernyataan sumpah saya, udah selesai. Oke. Ada efek jerah nggak ketika Kang Unu memutuskan sanksi terhadap? Oh, sangat. Ada efeknya. Sangat. Boleh tahu apa yang terjadi ketika Ya ada? tadi, ya mereka minimal ya ada bahasa inilah menyayangkan, dan dia pun tadi seharusnya kan netral. Jadi walaupun itu hanya obrolan, dan tadi kita ini kan semuanya menyadari. Betul. Jadi bahwa resiko, Pak, karena ini nggak bisa. Kalau udah kena sanksi dari pusat, ya udah, Pak, selesai. Ya. Karirnya selesai, apanya selesai, semuanya selesai. Oke. Tapi ada yang satu lagi Kang Unu, bahwa mereka mungkin tergoda dengan janji, ya kan? Nanti kalau misalkan ini ikut, nanti besok begini ya. Atau mungkin ada tekanan-tekanan yang harus mengharuskan dia harus ikut dalam politik praktis. Temuan Kang Unu sendiri. Itu kan tadi tugas saya. Tugas Kang Unu ya. Memberi contoh, ngingetin, ngajak gitu Oke. kan, bahwa ada risiko.
Ada risiko. Belum tentu janji apapun itu kan terwujud. Yang paling benar netral, diam, jabatan pasti akan, kalau Datang haknya sendiri, akan ya. datang sendiri. Tidak perlu diburu gitu. Tidak perlu diburu. Yang ada kalau diburu kan ya tadi bisa selesai karir dan hidupnya. Oh, begitu dalam ya. Jadi karir habis, kehidupannya juga Ya mungkin. kehidupannya kalau nggak ada gaji, nggak ada pegawai, ada apa, misalkan kan. Iya, iya, iya. Harus jadi ya memulai kehidupan baru. Betul, betul, betul. Oke. Ada nggak misalkan atas peristiwa itu kemudian Kang Unu justru yang ditekan atau diintervensi? Nggak ada. Tidak ada sama Nggak ada. sekali. Karena kan kalau kami itu kan ASN itu kan tadi bahwa kalau ada sesuatu yang melanggar dan ada satu kewajiban memberi sanksi, kalau pimpinannya tidak memberi sanksi, pimpinannya lah yang kena sanksi. Oh, karena dianggap pembiaran ya. Iya, Oke. jadi istilah dosanya diambil. Makanya risikonya banyak. Iya, 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 iya. Nggak bisa main-main, semuanya kena, gitu kan. Betul. Anak buah yang bersalah, pimpinannya tanggung jawab, ya kan. Pimpinannya tidak mau bertanggung jawab, ya dia akan sanksi lagi sama atasannya. Ya, makanya tadi ini sempurna aturannya, sempurna ininya kan, istilahnya peluang untuk tidak main-mainnya. Oke. Harus semua ya baik-baik saja, dan insya Allah tadi semua paham tadi kan, baik paslon maupun kami pegawai, seluruh masyarakat sudah tahu. Tinggal tadi saya kan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya kan, para pengusaha semuanya kan. Ya tadi marilah gitu. Hari ini seharusnya gitu kan kita ya memilih atau mencari pemimpin dengan cara yang sangat baik dan sebaik-baiknya untuk pilkada ini tidak ada permasalahan apa-apa ya, dan selesailah udah gitu kan. Kasihan juga gitu kan. Nanti para pimpinan daerah kan waktunya terbuang banyak. Betul. Kalau boleh besok Agustus gitu kan, selesai pilkada selesai gitu kan, ya mungkin September Oktober dilantik kan, udah selesai ya, biar bisa saya kembali dengan Kang Ade ke Bandung lagi. Gitu ya, kekuningan ya. Kuningan lagi ya. Ada tape itu, iya, tape terkenal. Ketan, nah itu enak kalau itu, sama kangkung ya, kuningan. Kangkung. Tapi kalau gini, kenapa saya mendetailkan soal ASN berpolitik ini, karena ini di luar kebiasaan. Biasanya setelah pilkada berhenti baru ada sanksi. Ini kan baru mau jalan tiba-tiba kepala daerahnya begitu tegas untuk mensanksi ASN. Jadi ini semacam pembelajaran ke kepala daerah yang lain bahwa ketika ASN tidak netral itu harus disanksi duluan gitu, biar memberikan efek jerak gitu ya, Kang Unu ya. Nah kalau gitu mungkin saya mau cari tahu soal update terkini nih soal pilkada ulang di Pangkal Pinang, karena ada 4 calon. Seperti apa persiapan pemerintah untuk menyongsong pilkada ulang di Pangkal Pinang? Jadi insya Allah dalam menyongsong dan menyelenggarakan pelaksanaan pilkada Kota Pangkal Pinang yang tersisa 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi ya, itu insya Allah seluruhnya sudah kami persiapkan. Kami bersama KPU Bawaslu dari tahapan-tahapan yang harus dilalui itu sudah dipersiapkan dan sudah terkoordinasikan dengan baik lah, tinggal pelaksanaannya saja. Karena kami tentunya tadi dengan suasana yang lebih baik, lebih damai insya Allah lah gitu kan, bahwa tidak akan ada hal-hal yang ini, dan KPU pun Bawaslu kami kan tidak terganggu oleh energi, ya kan, buang-buang energi, iya gitu, kan, sehingga kami bisa fokus dan sudah insya Allah sudah sangat siap. Kita tinggal nunggu ya pelaksanaan
pembentukan TPS semua itu sudah dipersiapkan semua. Anggaran nggak ada masalah? Enggak ada, alhamdulillah anggaran kami sudah mempersiapkan dan sudah menyelesaikan dengan ya yang memiliki hak-hak untuk mendapatkan hibah pilkada, anggaran pilkada ya ke KPU, Bawaslu, TNI, Polri kita sudah selesaikan. Sudah cair berarti ya? Sudah cair, udah. Kabar senang semua ya? Alhamdulillah. Nggak ada masalah di pendanaan. Nggak ada masalah. Soal distribusi kapan namanya itu kartu? Ya tadi kemarin kan baru 2 hari lalu kan baru menerima kan kartu suara dan kotak suara itu, tinggal tadi persiapan karena kita tetap harus memperhitungkan banyak faktor kan, mungkin cuaca atau apa kan, sehingga ya kita akan mempersiapkan sarana prasarananya ya kan sesegera mungkin sebagaimana ya syarat ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan suara khususnya. Kira-kira apa kendala yang dihadapi oleh penyelenggaraan di pilkada ini, sebetulnya Pak? Kalau kendala nggak ada, hanya tadi cuaca aja ya, berarti ya. Kan di sini cuacanya ya. Iya tiba-tiba angin dan hujan itu aja sih, kan nggak ada lagi yang lain. Ya, ini positif ya, angin dan hujan positif ya, bukan tanda kutip ya. Ya Bu, tadi angin dan hujan takutnya kan ada tadi angin puting beliung. Nah, ini dalam kata-kata positif ya, bukan terselubung, bukan angin ribut yang lain ya. Karena saya bukan orang politik, saya bingung. Yang ada nanya angin dan itu bingung saya. Tadi bilang, loh ini ada angin kedua aja. Itu cirinya netralitas tadi kan. Iya. Sampai ditanya aja bingung saya. Angin, oh iya. Cuaca serius berarti ya. Ngehnya belakangan. Tadi malah saya menduga ada angin yang lain, karena kan di bulan Agustus ini kan memang cuaca lagi nggak bagus-bagus ya, perubahan cuaca, anomali cuaca. Jadi dalam rangka penetap itu kan penentuan titik-titik TPS itu kan. Jangan sampai yang ada di tempat yang biasa angin lewat kan kita sudah tahu kayaknya. Betul. Ya. Itu paling itu menetapkan itu karena kan kita banyak kan ada 315 TPS kan. Iya. Jadi itu kan harus tepat, jangan sampai pas tiba-tiba ada lewat angin bukan betul banget semua. Kita harus ngulang lah ya. Betul. Harus pindah lah minimal gitu. Atau rusak kan sayang gitu kan. Iya. Nah, jadi itu teknis lah kalau itu. Teknis di fisik lah, di infrastruktur gitu kan. Oke. Anda nggak misalkan ini dari tadi sih ya, kita mau bicara soal support atau mungkin bagaimana membuat masyarakat Pangkal Pinang berpartisipasi. Mungkin ada mungkin yang dilakukan oleh pemerintah? Ya itu tadi saya selalu yang di awal baik dalam rangka ngademin gitu kan. Ngopi-ngopi itu kan. Ngopi kan? Lagi ya. Gimana meminta tadi tokoh politik, tokoh masyarakat, kan, tokoh adat, tokoh budaya, para ya semuanya pengusaha, ya kan, tokoh agama kan tadi untuk mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS pada waktunya. Itu yang wajib harus gitu. Iya. Artinya pimpinan-pimpinan di masyarakat. Ya, tokoh-tokoh tadi. Kang Unu datangi ya. Yang kita kan sering ada audiensi ngobrol itu kan, atau kita suka ada event apa kan, kami kan selalu. Oh, penitipan pesannya di situ ya. Tolong damai, kemudian tolong berpartisipasi gitu kan, bawa masyarakat kan, termasuk sama ASN kan, bantu. Kalau itu kan boleh bantu, suruh datang gitu kan. Saya kira pemerintah itu yang ini Pak, yang ayo datang nyoblos nanti bisa pergi umroh gitu. Bukan masuk situ ya. Jadi itu, partisipasinya itu nanti tadi dikiranya berpolitik malah ya. Berpolitik atau menjanjikan sesuatu. Karena kayaknya lagi rame nih. Ya, jadi biasanya harus ada bonus-bonus gitu. Betul, ya. Datang dapat agar hadir gitu kan. Dapat minyak kita, gitu, termos gitu. Itu bukan ranah pemerintah. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat datang nyoblos di tanggal 27 Agustus gitu ya. Kalau bahasa saya kan sering gitu. Kalau kita semua rakyat khususnya kan, rakyat dalam segala lapisan Pangkal Pinang gitu kan, sayang cinta kan terhadap kota Pangkal Pinang, dan sayang cinta juga terhadap keluarga dan ya kan anak-anaknya gitu kan, ya tadi harus hadir dan segera memilih. Nah itu bagaimana menyadarkan
mereka, terutama tadi kan ada banyak kalangan, ada yang Gen Z, milenial, Insya Allah gitu baby kan boomer, tadi kita beri pemahaman pemahaman ya. itu dalam segala event tadi kan. Iya, 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 Kan iya. dari Genjot kadang kita ada event misalkan Hmm. lagi apa coper kan itu Iya, 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 anak iya. yang butuh itu kan tadi Jadi Kang Uno masuk di situ, masuk Joper, tolong dong gitu nyoblos kan. ya 27. Tolong dong nanti hadir gitu kan Iya, kan iya. contohnya kenapa ya berapa gitu kan misalkan Hmm. tenaga kerja yang gitu kalau ada pemimpin kan dicarikan Iya, 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 ya iya, kan. iya, 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 iya. Jadi, Kampanyenya Kang Uno ini ada cukup offline aja atau ada online juga ajakan itu? saya offline Offline ya semuanya. kayak online kayak gini titip bekal titip sama Kang Ini salah Ade. satu Kang Iya kan, online ya. tribunnya Oke, sih oke. itu kan, Iya, 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 bener kan. Oke. Ya ini tadi kan saya bilang tadi Kang Ade duta kampanye kami. Ada rencana ini nggak Kang Uno? Kang Uno? Misalkan bikin event, ngundang penyanyi dari luar, kemudian mengajak untuk nyoblos 27. Tidak ada, Enggak. karena biaya juga ya. Pertama tadi nanti Dianggap kampanye juga ya. itu, Ya, ya. kami Jadi tidak, memang, tidak ada tugas itu sebetulnya. ya, ya. Tugas kami ya tadi kan kami pemerintahan. Ya Hmm, kan pemerintahan bersama KPU Bawaslu kan kami mendata kan. Ya kan memberikan hak-hak suara, kartu suara kan itu di ya. situ kan. Itu ranahnya KPU ya, Iya, untuk mengajak untuk mencoblos. mengajak. Kami tadi kan Hmm, ya memberi pemahaman gitu kan. oke. Terutama tadi non teknis lah bahwa cintailah Pangkal Pinang Pangkal dengan Pinang. hadir ke ya kan TPS memberikan hak suaranya. Oke. Sejauh ini komunikasi dengan Forkopimda sendiri untuk pilkada Sangat baik. sangat baik. Artinya Sangat apa baik sangat dan baik? kompak. Oke. Sama jadi kan seperti misalkan dengan kepolisian, Hmm. dengan TNI atau kejaksaan kan ada informasi kan di mereka ada intelijennya juga kan. Iya, 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 iya. Informasi itu kan harus saya antisipasi, ya kan? Hmm. Nah, dan kami koordinasikan dengan KPU dan Bawaslu. Ini ranah siapa gitu kan ya. Hmm, oke. Dan itu kan saya meminta juga ke Forkopimda dan ke semuanya lah. Istilahnya antisipasi dini. Oh, ada ANEP ya, antisipasi Iya, evaluasi. ya kan. Oke. Jadi baru biang-biang baru gejala pun harus kita antisipasi. Jangan Sejauh ini sampai ada biang-biang coba sedikit. ada aja. Ada aja ya, Ada aja. yang ingin membuat kisruh. Iya betul. Oke. Nah, karena mungkin miskom. Hmm, oke. Tadi karena Ya, saya ya. dianggapnya terlalu tegas padahal enggak juga. Kan kalau nggak salah mah nggak ya kan? Oh, oke. Siapapun kan begitu kan. Mau ASN, mau di luar ASN kan sama. Kami kan punya perda. Hmm. Ya. Jadi ada yang akan bermain di air keruh gitu ya, maksudnya Kang Unu. Ya hanya miskom aja. Oh, miskom sebetulnya. aja ya. Miskom aja. Kekhawatiran aja. Hmm. Padahal kan saya nggak begitu. Kalau makanya tadi kami kan yakin baik Ya. itu paslon maupun tim sukses kan semuanya kan tadi orang-orang hebat, orang-orang top, orang-orang bijak, orang-orang intelektual tinggi yang punya visi misi hebat. Nggak mungkin lah gitu kan Ya. bikin ulah aneh-aneh merugikan semua kan. Itu makanya Harapannya gitu Kang Unu, harapannya. ya dan insya Allah Oke. itu ada juga kan tadi miskom itu kita akhirnya kan disamakan persepsinya kan. Bagaimana cara Kang Unu menyamakan persepsi itu? Ya kita tadi evaluasi. Evaluasi. Anda berpendapat apa? Ya kan ketentuan seperti apa? Ternyata nggak nyambung. Kenapa ente panik ya? Ya kan seperti itu kan. Berarti ada yang panik nih ya. Ya kan seperti itu. Oke, oke. Kan. Oke. Ya, Kenapa terlalu panik ya? iya kan bahwa kami akan misalkan menertibkan kan nggak juga gitu. Iya, iya, kan. iya. Kami itu objektif kan tadi kan. Kalau yang emang ada sanksi-sanksi yang enggak, yang harus ditertibkan yang enggak juga gitu kan. Iya, iya. Dan nggak bisa kami melanggar dari aturan regulasi yang ada. Karena udah ada aturannya. Iya, Tapi boleh tahu nggak siapa yang panik ini Kang? nggak ada yang panik sebetulnya. Jadi nggak ada yang panik ya? Panik itu tadi persepsi. Persepsinya aja. Karena memang Oke. seperti tadi misalkan teman-teman dari ini kan, misalkan Iya. gitu kan, nah, itu kata saya kan samakan dulu persepsi. Kayak kan di kami juga misalkan Satpol PP kan dengan siapa tadi misalkan Kesbangpol gitu kan, kan belum tentu sama ya. Iya. Penafsiran regulasi itu kan. Betul. Nah di situ kadang
oh ini kan bukan pelanggaran, oh ini kan tidak masuk kategori istilahnya yang lain-lain kan, sehingga oh nggak ada masalah. Tapi ya tadi mungkin namanya orang kan adalah ketakutan sesuatu yang sudah dilakukan gitu Tegas kan. banget ini ya. Itu makanya kenapa kami kadang dengan Bawaslu khususnya kan yang punya kewenangan mengawasi kan, ya kan, dengan kepolisian pengamanan itu kan itu miskomnya itu aja kan. Ada yang mau pertanyakan kenapa Kang Unu yang dikirim ke Pangkal Pinang gitu, gara-gara itu? Enggak. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Jadi memang miskom di mereka aja ya, Kang Unu ya. Kalau itu miskomnya tadi, kalau dia kan tadi saya bilang tadi, ya. Justru harusnya mereka ya lebih nyaman kalau dengan saya. Kan? Ya, karena ada ketegasan Dan nggak ada, tidak ada kepentingan politik. Tidak ada kepentingan apapun gitu kan. Sehingga tidak pernah istilahnya tadi lah ada keberpihakan, kan enak. Itu cara Kang Unu menyamakan persepsi itu dengan ngopi juga atau ada Enggak, memanggil? kalau itu kami di internal atau tadi Forkopimda kami. Oh enggak, ya sudah, berarti tinggal siapa yang menyampaikan ke sana. Ada pertemuan rutin berarti Kang Unu? Oh ada selalu. Oke, untuk ngebahas ini. Per hari atau mungkin per minggu? Ya, tadi kalau ada sedikit. Ada sedikit. Ada gejala-gejala kan saya bilang tadi, karena harus diantisipasi dini, Pak. Saya minta ke semua kalau ada yang kira-kira potensi segera jangan sampai berkembang gitu kan. Ya kan sayang. Betul. Saking ya kami kan gitu tadi, dan aduh tinggal berapa hari sih. Betul, tinggal 2 minggu lagi ya kan, masa gara-gara tadi saya 8 bulan baik-baik hanya gara-gara sehari rusak. Ya kan. Artinya Kang Unu 24 jam standby dong. Standby. Jadi kalau misalnya ada gejala jam 12 dilaporkan, Kang Unu langsung siap ngumpul bareng. Ya biasanya kami minimal telepon itu gimana gitu kan. Masih ini Pak, masih bisa ini gitu kan. Tapi ya ada juga akhirnya yang mungkin yang kasihannya mungkin dari seperti dari kepolisian gitu kan. Ya akhirnya kan yang di lapangan ya. Yang lebih bisa komunikasi gitu kan. Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kami istilahnya tadi meluangkan banyak waktu, energi, yang penting kita mengantisipasi. Dan itu tadi bagi saya hanya masalah komunikasi sebetulnya. Jadi kepada tadi kan semua paslon atau tim ininya kan tinggal komunikasi aja. Jadi jangan istilahnya apa, ada hal-hal yang diputuskan sendiri, mendingan kita bersama-sama Forkopimda ya kan, apa kan kendala atau bahwa ini kan yang jangan sampai tadi gara-gara hanya beda persepsi, miskom rusak suasana, beda sudut pandang ya. Iya, di situ aja kan sebetulnya semuanya sama kok, ingin baik-baik saja. Ya. Insya Allah. Itu dengan sisa 2 minggu ini Kang Unu ngerasa tidurnya lebih nyenyak atau tadi ada banyak lebih waspada, lebih gitu. waspada malah ya, karena khawatir itu ya 2 kan, minggu lagi kan gara-gara hal kecil kan tadi. Iya. Gitu kan. Jadi memang tidak bisa tidur nyenyak di 2 minggu terakhir sepertinya. Adapun kejadian apapun kan karena yang memicu-micu kan. Karena apa? Karena ini kan pertaruhan kami ya, baik KPU, Bawaslu kan, sama Forkopimda dan pemerintah kan. Ya karena ini jadi sorotan nasional kan, dunia memandang kita. Ada Kang Unu di situ ya. Iya. Yang diamanahkan harus mengawal sebaik-baiknya, terselenggara dengan sukses tanpa ekses tadi. Anda nggak misalkan kemudian pesan kembali dari Sekjen, Kang Unu tolong dirapikan lebih baik lagi atau gimana? Setelah 8 bulan ini. Tetap tidak itu ada. aja. Pesannya tetap itu ya. Kawal ya kan, harus sampai selesai dan tadi kondusif, aman dan terselenggara dengan sukses tanpa ekses. Memang itu kata kuncinya ya. Terselenggara dengan baik tanpa ekses. Ya. Sukses tanpa ekses. Sukses tanpa ekses. Kuncian sekali kayaknya. Kayaknya ini titipannya ini nih ya. Tadi makanya sukses tanpa ekses ya. Oke. Nggak bisa tidur, nggak bisa tidur karena harus tadi. Harus sukses ini. Oke. Makanya tadi ada sedikit aja gatel, harus dikasih obat terus. Obatnya itu. Nah kalau itu obat yang ada ekses tertentu. Kalau buat Kang Unu sendiri,
jaga stamina untuk mengawal pilkada ada nggak? Nah, itu yang kurang saya karena kan baik di sini beda kan dengan Iya. di sini panas kan, di Iya, Bandung iya. dingin kan. Ya Di kan? sini jomblo ya juga ya, sama kita Pak. Gitu. Jomblo kita di Pangkal. Iya. Oke. Tidak ada yang memberikan asupan untuk tadi vitamin ya. Iya, sementara tadi kan kita harus belajar makan lempah kuningnya. Nah, itu. Harus Tapi bela- sudah terbiasa makan lempah udah kuning. mulai, tapi kan tadi tetap harus kayak orang sini, kayak ketagihan. Kita belum bisa Belum kayak bisa gitu. ketagihan lempah kuning. Padahal enak loh. Ya Kang. makanya, karena kita kan biasa di gunung, Iya, anak dingin ya ini. biasa. Anak senja ya. Oke. Kang kalau Unu, oke lah. Harapan Kang Unu sendiri untuk pilkada ulang di Pangkal Pinang. Gimana? tadi Dan pesannya mungkin buat ya, para tribuners. jadi mari kita sukseskan. Mhm. Ya kan, pilkada Kota Pangkal Pinang ini untuk kita bisa memilih gitu kan, dan memilih dan ya tadi menjadikan gitu kan calon wali kota dan wakil wali kota gitu kan, untuk dapat dipilih oleh masyarakat Pangkal Pinang sesuai dengan harapan gitu kan, masyarakat Pangkal Pinang yang dapat memberikan ke depan Kota Pangkal Pinang menjadi lebih maju, lebih sejahtera, lebih makmur kan, dan tentunya akan membawa banyak manfaat dan keberkahan untuk Kota Pangkal Pinang dan masyarakat Kota Pangkal Pinang. Itu yang tujuan utamanya pilkada gitu kan, karena emang tadi kan pilkada pilihan kan, pemilihan. Makanya memilih tadi kan. Gitu. Pilkada pilihan dan pesta demokrasi. Ya. Ada pestanya nggak kira-kira? Pestanya insya Allah tadi. Kalau dengan yang saya tadi mohon kan kepada seluruh tadi lapisan, itu akan menjadi pesta kita. Perayaan kita bersama untuk memilih. Ya karena tadi kan dengan rasa damai, dengan satu kan visi misi bahwa semata-mata ingin tadi kan memilih gitu kan pimpinan terbaik ya kan, siapapun, karena insya Allah kan Allah akan menggerakkan kok saat dipilih. Itu nggak bisa kan kalau kita punya insya Allah gitu kan keyakinan, keimanan bahwa semuanya akan terjadi di hari hanya. Belum tentu kok Kang Ade hari ini mikir apa, pas dicara digerakkan sama Allah apa gitu. Iya. Ini bolak-balik hati ya soalnya urusan Tuhan. Kembali itu nggak bisa. Jadi siapapun yang akan terpilih itulah pilihan Allah sebetulnya. Kita kan manusia hanya proses. Makanya jangan dinodai prosesnya, sayang gitu kan. Toh pilihan Allah pasti yang terbaik. Ya. Itu dia Tribuners. Jadi pilihan Allah pasti yang terbaik. Tapi ini belum menghentikan diskusi kita, Tribuners. Kita masih ada PR satu lagi tadi kan, tadi ada dua kan, pilkada ulang, dan satu lagi adalah soal ekonomi di Pangkal Pinang. Saya mau nanya soal ekonomi di Pangkal Pinang. Ketika Kang Unu masuk, ya, gimana memang kondisi realnya ekonomi di Pangkal Pinang? Ya saat itu kan emang awal tahun sekali, jadi awal, dan emang saat itu masih suasana ya inilah suasana suasana lingkungan banyak hal gitu kan, karena kan lingkungan di sini kan banyak kan ada permasalahan lah gitu kan, ada masalah lah ya, ada masalah lah gitu kan, sehingga kan menghentikan gitu ya kegiatan yang selama ini rutinitas, baik itu masyarakat, pengusaha gitu kan, yang tentunya berdampak kan, khususnya pada pendapatan lah, ya kan, pendapatan dulu soalnya, ya kan. Ini pendapatan kemana nih kan, kan? Tiba-tiba hilang gitu kan, ya. Itu kan, sehingga tadi kami
dikeluhkan juga sama teman-teman misalkan perbankan, kok Pak Wali katanya, kok orang pada narik tabungan gitu. Oke. Mantap gitu. Makan tabungan Iya, gitu iya, kan. oke. Oh berarti kan ada masalah gitu Betul. kan. Kedua, kadang kami dilaporkan PHK hari ini dari sini berapa ratus, berapa ribu gitu kan. Wah, kan. Berarti kan tadi kan sempurna kan. Oke. Udah nggak ada pendapatan, nggak ada pekerjaan lagi. Oke. Ya kan. Ya tentunya kan berdampak dengan yang lain. Bahkan ya mungkin tadi orang yang selama ini masih mampu gitu ya untuk menyicil atau menyicil lah kewajiban kewajibannya kan, mau itu untuk kesehatan, mau itu untuk urusan pribadinya kan, itu terdampak gitu kan, sehingga ya kami pun beban pemerintah terbebani karena kan harus kami yang ambil alih. Ya. Ya kan, melindungi semua kan, kemiskinan kan, kesehatan kan, ketenaga kerjaan, itu kan jadi PR. Ya. Bahwa kami harus menjamin kan seluruh rakyat itu hak-haknya terpenuhi. Itu kan, walaupun judulnya ekonomi, tapi dampaknya kemana-mana. Okay. Ya kan? Itu di luar dugaan. Oh, di luar dugaan. Oke. Karena kan kita tahunya, bagus nih kan. Kaya raya timah ya. karun gitu kan. Iya. Iya. Orangnya katanya kan gitu dulu ya. Ya, di sekolah SD diajari Pak. Ya kan. Bahkan tadi katanya saking kayanya kan nggak ada listrik juga, beli kulkas buat beli itu buat ya. naruh baju. Oke. Dengar juga ya. Oke. Saking kayanya. Pas kesini kok begini. Gitu. Iya. Artinya di luar dugaan Kang Unu. Di luar dugaan. Dan saat itu tahu buat di luar dugaan, apa ada rencana kalau ini nggak usah lah, atau kok masih tetap jadi wali kota? Sudah ditugaskan dan itu kan tadi bahwa kita kan harus tetap menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya kan, baik dalam program gitu kan, kegiatan pelayanan maupun program pembangunan, atau termasuk tadi ada kewajiban kami kan harus meningkatkan PAD juga kan, pendapatan daerah kan, di situ yang sedikit enak gitu kan, ada tantangan gitu. Gimana caranya nih gitu kan, satu-satu kita selesaikan untuk mendongkrak gitu kan, bahwa yang tadinya berhenti atau ya tidur, ya kita harus bangun dan bergerak gitu kan. Apa membuat yakin Kang Unu bahwa ya ini bisa nih sebenarnya nih? Tadi kan untuk PAD kayaknya ada. Kayaknya Kang Unu optimis sekali untuk bisa membuat bergeliat lagi di Pangkal Pinang. Kami kan tadi pas orang BPN kan, orang pertanahan kan. Iya. Tanah kan harus tadi, bahasa kami kan, tanah itu harus manfaat. Oke. Ya kan, baik itu untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Oke. Minimal pemerintah kan punya aset. Optimalkan dong asetnya. Bisa dikerjasamakan, bisa disewakan, bisa difungsikan kan. Yang pasti akan mendapatkan banyak hal. Akan mendapatkan PAD, mungkin akan mendapatkan tenaga kerja kan, mereka kan akan membangun usaha, menyewakan untuk dimanfaatkan. Oke, bisa efeknya banyak. Oke. Bisa kasih contoh nggak optimalisasi aset kemudian bisa berdampak ke PAD Pangkal Pinang? Contoh gitu kan, misalkan kemarin ada yang mau membangun Disneyland mini atau Disneyland. Jangan nyewa ke kami. Betul. Ya kan? Dia kan akan membangun. Ya kan? Dia kan akan membuat wahana. Ya kan? Kan banyak tenaga kerjanya ada. Ya kan? Bayar-bayarnya kami juga akan dapat pajak lagi dari pendapatan mereka. Banyak sekali. Itu mereka datang sendiri atau Kang Unu membuat promosi-promosi? Ada ya, kita ada yang promosi, kita kenal kan, kita tawarkan juga banyak lah, termasuk tadi kan mau sampah, mau apa itu kan sama. Oke, jadi memang harus ada promosi harus untuk ada. optimalisasi aset di Pangkal Pinang ya. Kan kita ini nih, misalkan di kemarin, misalkan yang bangunan-bangunan kan, orang-orang Kang Ade aja mau bikin misalkan warung kopi, boleh kok nyewa ke kami. Sewa aset kami, Pak.
Oh, Nah, ada ini nggak, biar tahu nih kalau ya. sewa ke Pemkap, Pemkot Nanti tuh. nilainya ada yang menentukan KPPN dari Oh, pemerintah, dari ada pemerintah ya. penilai pemerintah. Ini kira kalau sewa ini Nggak sewa asal-asalan nggak kita sewa. tadi Oke. karena ada regulasi yang mengatur. Oh, bukan karena kenal Kang Uno bisa, udah ini nggak bisa ya. Nggak Harus bisa. ada aturan main Harus lagi. itu pun sama harus sesuai peruntukan tata ruangnya. Oh ini boleh buat jasa, oh ini buat tadi kan misalkan bangunan tinggi atau mau bikin mall kan bisa. Mau bikin apa misalkan ruko atau bikin ya komplek-komplek apa kan bisa. Oke. Catatan Kang Uno untuk optimalisasi aset menambah PAD itu sudah ada berapa angkanya? Boleh tahu nggak? Dari Januari sampai Udah apa nih, lumayan, Agustus ya? cukup banyak. Besar ya? Sampai miliaran atau? Oh lebih lah. Lebih? Mungkin Wah, ya aduh. gitu. Jadi sebenarnya ada cara untuk optimalisasi aset kemudian menambah ke PAD. Bukan soal kita naruh pajak terus gitu ya. Bukan nyewa, Sewa. sewa atau kerjasama gitu. Dan itu ditanggapi positif oleh investor bahasanya. Ya. Iyalah investor kan kalau beli tanah mahal. Ya, makanya kalau Mendingan orang sewa. tanah, oke Ya, punya. salah satunya kan itu kan jadi lebih memudahkan lah gitu kan, kita kan sama mungkin ngobrolnya enak kan Ini bukan karena Kang Uno orang pusat kan, kemudian gampang untuk mempromosikan. ya, Salah satunya itu. sedikit. Jadi bocorannya karena banyak kawan juga lah itu Ah, kan. oke. Jadi sebenarnya siapapun bukan karena orang pusat aja, siapapun Iya. sepanjang banyak kawan ya kan ya, Hmm. banyak teman kan, sering silaturahim insya Allah kan, semua urusan dipermudah. Oh, inilah fungsi kenapa dibalik Kang Uno ini bisa menarik investor ke Pangkal Pinang gitu Kang ya. Tapi setelah Kang Uno nggak ada, apakah investor ini tetap mau berada di Pangkal Pinang? Tetap kan karena kan mungkin udah melihat potensinya kan. Ada kok banyak kawan-kawan saya, oh kayaknya enak, cuman tadi tinggal milih apa ya aja kan, mau di bidang apa. Karena kalau Pangkal Pinang tetap masih ada kemajuan dan kehidupan gitu. Masih ada peluang besar sebenarnya Masih, ya. masih. Apalagi daerahnya kaya raya gitu. Tadi tinggal ini aja meningkatkan lah, misalkan meningkatkan menjadi kota yang lebih aja gitu kan. Direncanakan juga dari sekarang gitu kan. Ya kan? Sebelumnya memang tidak ada optimalisasi aset di Pangkal Pinang. Ya ada sih, Ada, tapi kurang. mungkin tadi karena Kurang sentuhan kah atau kurang? ya karena kan mungkin ada yang lebih dari yang lain. Kalau dulu kan duitnya kan perputarannya cepat, jadi tidak harus mikirin itu pun. Nggak usah mikirin ini, Dari- ada duit dari banyak pajak ya. retribusi Iya, aja kan. iya. Ya kan? Nggak mikirin ini ya. Iya kan orang Oke. pada beli kan, beli aset kan, itu pada pemasukan BPHTB misalkan itu kan. Ada pajak-pajak lain kan, pajak kendaraan, pajak tanah kan. Mungkin tadi dari bisnis pun kan, orang pada belanja terus kan, restoran, hotel kan ramai juga. Ya. Jadi dulu mah nggak Nggak ada kepikiran optimalisasi aset ya. Karena duitnya banyak dulu ngalir. Nah ketika nggak ada duit barulah Nah, baru mikir. kepikir apa yang minimal Ya, untuk ya. bisa bertahan hidup. Ya. Atau ada peningkatan dulu, jangan sampai tadi stagnan atau diam atau tadi kan kita tidur gitu kan, perekonomian gitu. Selain optimalisasi aset, ada lagi yang dilakukan Kang Uno dalam 8 bulan terakhir, sehingga kayaknya kelihatannya kok dari siko jadi 4% kan langkah. Ya tadi mengajak untuk para pelaku usaha gitu kan, kita dorong lah. Ya sebetulnya yang mungkin rumus simpelnya mah tadi, saat kita melayani ya kan dengan baik segala urusan, mau itu perizinan, mau itu ya kan kemudahan kan, itu akan responnya positif. Oh, oke. Ya kan kalau ada izin, satu izin aja satu usaha, bentuk usaha kan, ada izin lain kan gitu. Tapi kalau izin aja kita ngelayaninya nggak bagus kan, bukan males ya orang, tapi lambat gitu kan. Ya. Karena investasi kan pasti izin, usaha pasti izin gitu ya. Betul. Tinggal kita dorong itu aja. Oke. Tantangan utamanya apa sebenarnya Kang? Setelah Kang Uno nggak ada ini, untuk membuat ekonomi di Pangkal Pinang itu baik-baik saja.
ya tadi semua ya peran bersama lah. Jadi ke apa ya, niat bersama bahwa untuk maju itu harus ditumbuhkan dalam bentuk tadi kedisiplinan masing-masing. Kami pemerintah harus disiplin untuk bisa melayani terbaik gitu kan, tercepat gitu kan. Masyarakat pun harus tadi mau gitu kan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Di sini yang paling utama. Kan tidak sedikit yang nggak mau kewajibannya tapi haknya mau. Maunya haknya aja, ayo mana hak saya. Gitu. Jadi tadi tekad kebersamaan itu yang pemerintah kami melayani, mereka juga ya tadi kan melayani kami juga untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Karena hak-haknya sudah kami berikan kan berupa service excellent. Enak ya Kang Gunung ngomong service excellent. Artinya gini Kang, setelah 8 bulan ini ada nggak rencana Kang Uno, kayaknya saya mau maju nih pilkada atau mungkin pilgub atau mungkin yang lain lah? Belum ada hilal guys. Belum ada hilal. Ini zaman politik nih, hilal nih, ini baru zaman politik ya. Jadi belum ada hilal, belum kepikiran. Belum kepikiran. Atau bahasanya, Akang sebenarnya nyesel nggak menjadi seorang pemimpin di kabupaten atau mungkin di kota Pangkal Pinang? Enggak sih, justru itu bagi saya menambahkan banyak ilmu kan, termasuk mungkin nambah banyak syukur juga. Oh, syukur. Maksudnya syukur atau bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu kan. Karena kan seluruh urusan kan. Ada orang sakit, ada orang tadi kan. Apapun lah kita layani, kita urus kan. Ya kayak berarti kan kita masih bersyukur ya. Gitu. Oke, pengalaman yang kira-kira bagi Kang Uno ini menjadi momen, bahasanya itu, oh ini kayaknya momen saya ini. Dalam artian gini Kang Uno, kadang kita ditunjuk, dikasih tahu oleh Tuhan bahwa ini adalah pembelajaran kita. Tapi kadang juga kita dikasih tahu dari orang yang mungkin nggak kita kenal. Saat memimpin Pangkal Pinang, ada nggak pengalaman atau bahasanya suka duka Kang Uno ketika memimpin di Pangkal Pinang? Ya tadi kata saya kan bahwa dengan saya ya ada tugas melaksanakan gitu kan sebagai kepala daerah gitu kan, wali kota gitu kan, itu ya semuanya kita urusin dan akhirnya kan kita banyak tahu dan merasakan bagaimana tadi kan susahnya masyarakat kan, bagaimana juga tadi ya lingkungan itu karena semuanya kan ada kan. Jangan kan itu seluruh penyakit masyarakat akan lapor ke kita kan. Itu kategori suka atau kategori duka? Itu bagi saya tadi bahwa ya walaupun itu tantangan kan lapor kan tadi dari semua unsur lah. Dari semua lapisan kan ada lapor bahwa ini yang dulunya di sini nggak pernah ada kejahatan. Challenge ya. Ya kan semuanya itu tadi kan, itu di situ kita. Ya, tapi ternyata benar sih ujung-ujungnya kan masalah kesejahteraan. Jadi tugas tadi pemimpin ke depannya tadi bagaimana, makanya kata saya pemerintah sama ya pengusaha atau para pelaku ekonomi itu kan tadi bagaimana bisa memakmurkan, mensejahterakan seluruh rakyat, berdampak lah. Tadi kan dari ketenaga kerjaan orang bisa, dari pendapatan kan kalau itu kan akan berkurang tadi. Seluruh hal-hal yang selama ini di sini baik-baik saja kan, bahkan menjadi mungkin ikonnya kan kota paling damai, kota rohani, kota 1000 masjid apalah ya, jangan sampai itu pudar maksud saya kan, sayang. Makanya harusnya kan itu dijunjung tinggi kan, makanya ya walaupun ekonomi tadi pilkadanya harus disukseskan.
Berarti Kang Uno mau mengatakan bahwa sukanya adalah challenge. Ya. Dukanya? Dukanya, ya kita kadang bingung karena kan kami pendatang, Hmm, ya kan, apapun tetaplah ya beradaptasi ya. beradaptasi di situ. Kita belum tahu kan tadi antara ucapan dan perbuatan Ya, ya. bahwa dia betul-betul misalkan tadi kan mendukung apa itu kan, semua itu yang harus kami antisipasi kan. Hmm, Jangan kami salah langkah atau berdampak. Itu yang hmm, ada risikonya maksud ya, saya. ya. Jadi itu dianggapnya tadi kan, yang satu tantangan, yang satunya tadi keprihatinan gitu kan. Kok begini ya, Ya, harusnya gitu. bagaimana? Kok begini ya? Harusnya kan bukan saya yang punya cita-cita tinggi, yang harusnya kan orang Pangkal Pinang, gitu ya. Tadi kan Kang Uno udah minum air Pangkal Pinang. Iya, gitu. Jadi mau nggak mau harus kembali dong, Ya. 2029. Enggak. Oke, ini kata terakhir dari Ya. Kang Uno kepada masyarakat Pangkal Pinang. Overall, entah itu politik, entah itu Ya. ekonomi, mungkin yang bisa menjadikan pegangan buat kita, oh ini yang harus kita lakukan, ini tidak kita lakukan. Atau mungkin bahasanya do and done Ya. buat Pangkal Pinang biar agar lebih baik lagi ke depan, Kang Uno. Betul. Silakan. Ya, harapan saya khususnya ya, baik secara pribadi maupun tadi sebagai kepala daerah, setelah gitu kan ya menjalani kan, yang tentunya ya tadi potensi Kota Pangkal Pinang ini kan sebetulnya cukup baik, ya kan. Masyarakat pun tadi saya sampaikan kan dengan ikon yang serba positif, Betul. ya kan. Nah itu semua kan kembali kepada kita kan, pemilik negeri gitu kan. Mau kemana, mau seperti apa, ya kan. Itu semua kan tadi hanya kita semua masyarakat Pangkal Pinang dengan seluruh lapisan kan, tokoh-tokoh gitu kan, yang akan bisa membawa Pangkal Pinang ke depan lebih baik, lebih maju. Ya syaratnya tadi kebersamaan gitu kan, sama ya niat untuk ya kan, kuatnya niat gitu kan, untuk bisa membawa suasana gitu kan. Jadi ya Pangkal Pinang akan maju kalau gitu kan seluruh lapisan masyarakat itu kompak, ya kan, bersatu gitu kan, dan ya menjaga semua, karena yang rusak tetap aja lah, tetap orang luar gitu kan, yang ingin mengambil keuntungan, karena ada barang masuk, ada apapun itu kan. Jadi yang harus menjaga kita, ya kan, jadi cintailah Pangkal Pinang dengan sepenuh hati, dan ya dengan niat untuk menjadikan Pangkal Pinang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera gitu. Oke, itu dia dialog ruang tengah kita dengan PJ Wali Kota Pangkal Pinang, Muhammad Uno Ibnudin SE MSI. Saya makasih banyak atas waktunya, Kang Uno. Semoga di dalam kesempatan kita bisa dialog lagi dan mungkin lebih dalam lagi dalam ruang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Terima kasih Kang Uno. Dan Tribuners, kita akan kembali lagi ke dialog ruang tengah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.